Banyaknya pelaku usaha kecil dan menengah di Yogyakarta membuat porsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di provinsi ini mendapat alokasi paling besar. Mulai tahun ini bunga KUR diturunkan menjadi 9% dari sebelumnya 12%. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Yogyakarta sudah mendapat bantuan pembiayaan dari perbankan berupa kredit usaha rakyat atau KUR. KUR ini dinilai sangat membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Salah satunya adalah perajin batik di kampung Dipo Winatan yang membuka kiosnya di Pasar Beringharjo. Ia telah mendapatkan kredit usaha rakyat tahap pertama sebesar 25 juta. Hanya dalam waktu 1 tahun, perajin bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Bahkan ia kemudian mendapatkan lagi pinjaman KUR sebesar 60 juta rupiah. Alhamdulillah, mensyukurilah ya, nyatanya ya bisa bangkit, bisa berkembang. Digunakan untuk apa itu? Nambah modal? Oh gitu ya. Nanti dibeliin barang yang nggak bergerak, kita nggak muter. Kita kan untuk muter, ya kan? Nanti barang bergerak apa bisa muter? Ya nggak bisa lah ya, nanti kan duit mati. Dan pemirsa, untuk membahas kredit usaha rakyat, rekan Budi Zulkifli akan mengabarkannya lebih lengkap dari Yogyakarta. Budi Zulkifli, ya silakan dengan laporan Anda, Budi. Iya Suci, tentu saja pelaku usaha kecil menengah di Yogyakarta ini tentu saja menyambut gembira kebijakan pemerintah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat menjadi 9%. Dan saat ini untuk wilayah Yogyakarta terdapat lebih dari 137.000 usaha mikro maupun usaha kecil menengah yang berkembang di daerah ini, yang tentu saja dengan kebijakan penurunan suku bunga kredit usaha rakyat ini diharapkan bisa memberikan banyak bantuan kepada mereka untuk melakukan pengembangan usaha. Apalagi untuk wilayah Yogyakarta terkenal sebagai kota yang memiliki banyak sekali industri-industri kreatif yang bergerak di berbagai sektor. Dan saat ini kami berada di salah satu usaha perajin batik jumputan di kota Yogyakarta, di mana usaha ini menurut pengelola usahanya juga mengalami berkah yang cukup signifikan setelah ada kebijakan baru mengenai penurunan suku bunga kredit usaha rakyat tersebut. Dan kita langsung saja berbincang dengan pelaku usaha di sini, dengan Ibu Rani. Selamat sore, Ibu Rani. Selamat sore, Mas. Ya, Ibu Rani sebagai pelaku usaha yang sudah mendapatkan kucuran kredit usaha rakyat, sejauh ini apa yang Ibu rasakan dampaknya secara langsung bagi usaha Ibu? Alhamdulillah, Mas, dengan kucuran kredit usaha KUR dari BRI ini, saya bisa menghasilkan lebih banyak. Saya bisa lebih banyak menghasilkan produk. Dulu yang berawal dari 2 kain, 5 kain, sekarang saya dalam waktu 1 bulan bisa lebih dari 200 lembar kain. Terus saya ini udah pinjaman KUR yang ketiga, Mas. Dulu saya pertama 10 juta dalam jangka waktu 1 tahun, terus 20 juta, sekarang saya 25 juta, ini saya baru menuju ke angsuran kedua. Ibu, dengan pinjaman yang sudah Ibu terima sejauh ini, yang Ibu rasakan proses untuk mendapatkan KUR ini seperti apa gitu? Apakah persyaratannya lebih mudah misalnya atau gimana, Bu? Sangat mudah sekali, Mas. Saya menunjukkan usaha saya yang nyata. Terus kita fotokopi KTP, terus sama fotokopi KTP, kita ngisi data jumlah pinjaman yang diinginkan. Terus ada apanya tuh, Mas? Materai. Udah itu aja. Terus nanti disurvei dari bank, cepat dengan mudahnya. Dengan adanya kebijakan ini, tentu saja usaha Ibu akan semakin berkembang ya, dibandingkan misalnya sebelum KUR. Saat ini omset yang bisa Ibu dapatkan dengan memutar dana ini gimana, Bu? Omsetnya lebih besar. Jadi dulu saya sekarang saya sudah ya alhamdulillah dalam waktu sebulan kurang lebih bisa sampai 30 jutaan untuk 1 bulannya. Jadi ini tentunya sangat membantu ya usaha Ibu. Untuk sejauh ini apa yang Ibu persiapkan lagi dengan dana yang sudah diterima yang paling terbaru 25 juta ini dari kredit usaha rakyat? Saya mempersiapkan untuk memproduksi. Kemarin saya kan belum ada sutra ya, Mas ya. Sekarang saya baru menuju ke sutra, jemputan sutra.
Ya. Baik, terima kasih Ibu Rani atas penjelasannya. Ya, pemirsa, itu tadi testimoni dari salah satu pelaku usaha di Yogyakarta tentang bagaimana kredit usaha rakyat ini memberikan dampak yang cukup besar bagi pengembangan usaha mereka. Meskipun dari informasi yang kami kumpulkan sejauh ini, jika dibanding tahun 2014, memang penyaluran kredit usaha rakyat untuk wilayah Yogyakarta bisa dikatakan masih tidak terserap secara maksimal, karena dari 500 miliar lebih dana yang disiapkan untuk penyaluran kredit usaha rakyat ini untuk wilayah Yogyakarta hingga November tahun 2015 kemarin baru terserap sebesar 400 miliar lebih. Ini tentunya diharapkan agar dengan penurunan suku bunga pada mulai Januari 2016 ini bisa lebih mendorong pelaku usaha untuk bisa lebih mengembangkan usaha mereka dengan memanfaatkan dana kredit usaha rakyat yang sudah diturunkan suku bunganya oleh pemerintah. Kemudian sektor perbankan juga, yang saat ini ada beberapa bank yang direkomendasikan untuk penyaluran usaha kredit ini seperti Bank Mandiri, kemudian BRI dan Bank BNI, tentu juga diharapkan agar bisa lebih melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha ini sehingga proses penyerapan KUR di wilayah Yogyakarta maupun di seluruh Indonesia bisa tersalurkan dengan lebih maksimal. Seperti itu yang bisa kami kabarkan dari Yogyakarta. Kita kembali ke Suci Mentari di Jakarta. Ya, terima kasih rekan Budi Zulkifli melaporkan dari Yogyakarta terkait kredit usaha rakyat.